Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan materi yang berjudul Kurikulum 2013 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Aslamiyah, MPD, PhD, dan Ibu Yayu Hartini, MPD, yang beranggotakan Ayu Ispi Ramadhani, Debbie Saputri, Istiqamah, Nur Hayati, dan Siti Rahmah. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Istiqamah dengan nomor absen 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang landasan kurikulum 2013. Landasan di sini terbagi menjadi 5, yaitu ada landasan filosofis, di mana terbagi menjadi 2, ada filosofis Pancasila yang memberikan prinsip dasar pembangunan pendidikan, dan filosofis pendidikan yang berbasis nilai luhur, akademik, kebutuhan baik peserta didik maupun masyarakat. Yang kedua ada landasan yuridis, yaitu kebijakan publik didasarkan kepada dasar filosofis bangsa di bidang pendidikan. Yang ketiga ada landasan konseptual, yaitu ada relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran konseptual dan aktif. Yang terakhir ada penilaian yang valid. Yang keempat ada landasan teoritis, yaitu pendidikan berdasarkan standar yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku setiap kurikulum. Yang kelima ada landasan empiris. Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu bersifat dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Saputri, nomor absen 36 dengan NIM 19101252201123. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan rasional perubahan kurikulum 2013. Jadi, pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun eksternal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi kelulusan. Nah, tantangan internal lainnya terkait dengan sosial. Akibat perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Nah, kemudian untuk tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, kemudian persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena sosial yang mengemukakan tantangan masa depan, antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Slide selanjutnya adalah prinsip pengembangan kurikulum 2013. Jadi yang pertama adalah prinsip relevansi. Nah, jadi relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki
relevansi antara komponen kurikulum. Nah, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi atau relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi siswa atau relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Oleh sebab itu, dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetensi di dunia kerja yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Nah, dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum hanya memiliki fleksibilitas. Nah, jadi kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid. Tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional, waktu dan kemampuan, serta latar belakang anak. Jadi kurikulum ini mempersiapkan anak-anak untuk saat ini dan masa depan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kontinuitas. Nah, jadi makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai berkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik yang mengajar atau guru maupun yang belajar, yaitu peserta didik. Selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi, agar antara satu studi dapat melengkapi studi lainnya. Kemudian yang keempat adalah prinsip efisiensi. Nah, efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan ditetapkan, itu bukan halangan, sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran ini. Karena upaya itu dilakukan agar dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang terakhir adalah prinsip efektivitas. Dalam prinsip ini ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dan materi atau materi pembelajaran. Sedangkan prinsip khusus sebagaimana dikemukakan oleh Sukmadinata mencakup 5 hal, yakni prinsip penentuan tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, pemilihan proses belajar mengajar, pemilihan media dan alat pengajaran, serta berkenaan dengan penilaian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati dengan nomor absen 16 dengan NIM 191012520098. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Nah, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Nah, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengembangkan fungsi tersebut, pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, berdasarkan kebijakan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar selama 9 tahun. Nah, kurikulum 2013 sendiri merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah digagas dalam retentansi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004, tetapi belum terselesaikan karena desakan segera mengimplementasikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Selain itu, penataan kurikulum pada K13 ini dilakukan sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 dikembangkan untuk meningkatkan capaian pendidikan dengan strategi utama yaitu peningkatan efektivitas pembelajaran pada suatu pendidikan. Kurikulum 2013 melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Dengan kreativitas peserta didik mampu berinovasi secara produktif untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin rumit dan kompleks. Meskipun demikian, keberhasilan kurikulum 2013 ini dalam menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, serta dapat merealisasikan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk watak dan peradaban bangsa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu kelebihannya dulu. Kurikulum 2013 sudah diteliti oleh para pakar pendidikan, sehingga harapannya kurikulum ini akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di masa mendatang. Oleh karena itu, ada beberapa kelebihan dari kurikulum 2013 yang dinilai dari para ahli pendidikan. Berikut rincian dan kelebihan tersebut. Yang pertama yaitu lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Nah, dengan adanya kesempatan bagi lembaga pendidikan untuk memaksimalkan dalam pembentukan karakter peserta didik, menariknya upaya pembangunan karakter dan juga budi pekerti luhur ini ditekankan pada semua program studi yang ada, sehingga memungkinkan karakter anak bangsa semakin terbentuk. Yang kedua yaitu memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Nah, mendorong siswa untuk lebih aktif karena kurikulum ini didesain secara khusus agar siswa lebih inovatif dan kreatif dalam berbagai hal, khususnya dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi saat proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Nah, menjadikan siswa yang responsif dalam berbagai hal, peserta didik akan diajari untuk lebih mandiri dan tanggap dalam berbagai fenomena sosial, baik itu di tingkat lokal, daerah, ataupun nasional. Nah, hal ini sangat penting dalam rangka menumbuh kepedulian terhadap nasib masa depan bangsa. Yang keempat yaitu proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Nah, adanya proses penilaian yang komprehensif. Jika pada kurikulum sebelumnya penilaian hanya dilakukan dari sisi intelektual siswa, maka di kurikulum 2013 ini juga membuat suatu indikator penilaian dari aspek lainnya, diantaranya adalah dari sisi kecerdasan, sikap, karakter sosial, bahkan aspek religius. Yang kelima yaitu lembaga memperoleh pendampingan dari pusat. Nah, adanya pendampingan dan arahan langsung dari pemerintah pusat sehingga konsepnya pun lebih mudah dan memungkinkannya adanya koordinasi yang baik dengan pihak pusat itu sendiri. Pihak pusat pun juga akan memberikan arahan secara langsung kepada lembaga. Yang keenam, mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. Nah, kurikulum 2013 ini juga mendorong guru agar semakin kreatif di dalam memberikan pengajaran kepada para siswa, di mana inovasi dan keahlian para guru diperlukan agar materi yang dimaksud dapat tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami oleh siswa. Dalam hal ini penting bagi seorang guru untuk terbuka dan selalu berupaya mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, yang ketujuh yaitu penyediaan fasilitas belajar yang semakin efisien. Nah, dengan adanya kurikulum 2013 ini, berbagai fasilitas belajar dapat diperoleh dengan baik dan efisien. Misalnya saja mengenai buku ajar dan berbagai fasilitas yang lain. Dalam hal ini, sekolah tidak perlu lagi kebingungan untuk mencari fasilitas pembelajaran yang tepat, karena di dalam kurikulum 2013 sendiri sudah dilengkapi dengan perangkat dan fasilitas belajar yang sesuai dengan kurikulumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmah dengan nomor absen 46 dengan NIM 191012532008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan kurikulum 2013.
Yang pertama, guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013. Dan yang kedua, banyak sekolah yang masih menerapkan KBM konvensional. Dan yang ketiga, banyaknya guru belum memiliki kesiapan mental. Dan yang keempat, guru banyak salah paham sehingga kurang memberikan penjelasan. Dan yang kelima, dalam penyusunan RPP kurang kreatif. Dan yang keenam, materi yang wajib dikuasai siswa terlalu banyak. Dan yang ketujuh, sekolah kurang mandiri dalam menyikapi kurikulum yang ada. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses perkembangan kurikulum 2013. Latar belakang perkembangan kurikulum 2013 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan proses perkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang zaman. Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ispira Madani dengan nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki fungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Berdasarkan fungsinya, penilaian hasil belajar oleh peserta didik meliputi formatif dan sumatif, di mana formatif adalah memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan belajar selama 1 semester. Sedangkan sumatif menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir semester. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, sahih. Pesanan berdasarkan data mencerminkan kemampuan yang ingin diukur. Yang kedua, objektif, didasarkan pada kriteria jelas. Yang ketiga, adil, sampel yang diambil tidak merugikan dan menguntungkan siswa. Yang keempat, terpadu. Keputusan dikatakan mengurus prinsip ini, guru yang merupakan salah satu komponen tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, transparan, di mana kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan yang digunakan dapat diketahui semua parties yang berkepentingan.